Coba sekarang diperiksa dulu, duduknya sudah nyaman belum? Sudah. Bajunya rapi tidak? Cek, yang laki-laki biasanya bajunya keluar, dimasukkan bajunya. Dastinya dibetulkan ya, duduknya rapi. Alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Coba, ini layarnya sudah terlihat belum? Sudah. Baik, jika sudah, semuanya coba perhatikan ke depan. Ini adalah miniatur jembatan hidrolik. Dulu semuanya ke sini. Ya, jembatannya jadi bagaimana? Nanti. Nah, kemudian di sini Ibu akan memperkenalkan seseorang yang sangat terkenal sekali dan memiliki peranan penting dalam kehidupan kita sekarang. Namanya adalah Blaise Pascal ya. Dan beliau itu sangat cerdas sekali, sangat pintar sekali. Kepintarannya itu salah satunya pada saat beliau berusia 12 tahun, beliau itu sudah menemukan mesin untuk menghitung yang digunakan untuk membantu pekerjaan ayahnya. Dan usia 18 tahun, Pascal ini menemukan kalkulator digital pertama kali di dunia. Dan yang paling terkenal itu adalah semuanya tentang hukum Pascal. Nah, kira-kira anak-anak itu semua di sini mau tidak seperti Pascal? Mau ya, harus semangat. Ibu mau bertanya, ada yang pernah memompa ban sepeda dengan pompaan manual? Pernah Pak Jril? Oke, siapa lagi yang pernah? Fadil juga pernah. Ada lagi yang pernah? Oh, Alia juga pernah. Suka main sepedahan di rumah? Suka. Nah, Ibu mau nanya, kira-kira bagaimana caranya supaya ban sepeda tersebut bisa terisi angin? Yang tadinya kempes jadi terisi angin, gimana ya? Kok bisa kayak gitu? Ada yang tahu? Silakan. Jadi kalau saya amati ban bisa terisi angin itu karena pompa manualnya kita tekan dan didorong. Oke, bagus. Kira-kira betul tidak jawabannya? Betul. Jadi bisa terisi angin itu ketika pompaannya kita tekan ya, dan terisi angin. Nah, itu adalah salah satu materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang hukum Pascal. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini yang pertama menjelaskan hubungan antara luas penampang, gaya dan tekanan yang dihasilkan di ruangan tertutup. Jadi nanti setelah belajar, anak-anak itu semua diharapkan dapat menjelaskan apa hubungannya antara luas penampang, gaya dan tekanan yang dihasilkan dalam ruangan tertutup. Kemudian memberikan contoh penggunaan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, merencanakan penyelidikan, melakukan penyelidikan, menganalisis data, dan mengkomunikasikan hasil penyelidikan tentang hukum Pascal. Kemudian sekarang coba dibuka WA grupnya. Link yang paling atas di sana Ibu sudah mengirimkan link tes kemampuan awal. Ada yang tidak bawa handphone? Siapa yang tidak bawa handphone? Sekarang coba perhatikan gambar di depan. Kira-kira ini gambar apa ya? Gimana Pak Jril? Mobilnya di hutan. Kemudian apa lagi? Apa kan? Bagaimana? Jalannya becek. Terus kira-kira iya betul, mobilnya di jalan yang becek. Sama kan kayak di sekitar kita, kalau misalnya musim hujan, jalannya itu menjadi becek, kotor. Nah, kalau misalnya mobil tersebut melintasi jalan yang becek tersebut, apa yang akan terjadi? Apa Cindy? Mobilnya menjadi kotor. Kalau kata Cindy, bagus.
kalau misalnya kelompok 1 tulis aja di bagian depan ya, kelompok 1 tulis nama kelompoknya. Kemudian dibuka LKPD-nya. Di halaman paling pertama itu kan ada gambar. Gambarnya sama kan dengan gambar yang ini? Sama? Iya, gambarnya sama. Silakan dibaca dulu ceritanya, kemudian dirumuskan permasalahan. Kira-kira apa yang kalian ingin tanyakan dari gambar yang ada di atas ini? Siap? Siap. Sekarang silakan dibuat rumusan masalah terlebih dahulu. Semuanya sudah mendapatkan rumusan masalah. Sekarang silakan dibuat rancangan percobaan yang akan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Rencanakan mulai dari alat dan bahannya apa saja, kemudian langkah-langkah percobaannya bagaimana. Silakan. Yang pertamanya itu merangkai dulu statifnya. Jadi statifnya dirangkai dulu. Setelah statifnya dirangkai, memasangkan siring pada statifnya. Kemudian nanti sebenarnya boleh beda juga ya, kalau misalnya kelompok lain mau mengisi ayatnya dulu boleh, mau disimpan dulu di statif boleh. Itu bagaimana kesepakatan dari kelompok masing-masing. Isi ayatnya yang sudah diberi warna, simpan di statif dan ditekan ya, keduanya ditekan, bisa ini ditekan, nanti diamati bagaimana siring yang besar ini. Kemudian kalau siring yang besar ini ditekan, diamati bagaimana siring yang kecil ini, tekanannya bagaimana, bandingkan. Itu data yang akan kalian peroleh. Nah sekarang sebelum melakukan percobaannya, silahkan dituliskan dulu tabel pengamatan supaya tidak lupa nanti datanya bagaimana. Sekarang silakan masing-masing kelompok mengambil alat dan bahan yang diperlukan di depan. Tekan yang ini coba. Tadi coba tekan yang ini. Coba sekarang bandingkan. Yang ini tadi terasa bagaimana? Kalau yang ini, sehingga di tabelnya sudah ditulis. Sudah. Ya, semuanya alatnya sudah disimpan lagi, mejanya sudah rapi lagi. Sudah. Sudah, sekarang silakan lakukan analisis data. Tadi kan semuanya sudah mendapatkan data kan? Nah, dari data tersebut silakan lakukan analisis data. Udah selesai belum? Nah, kalau udah selesai, sekarang disimpulkan dulu. Dibuat kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. Kesimpulan itu menjawab dari rumusan masalah. Tadi rumusan masalahnya apa? Berarti kesimpulannya bagaimana? Coba rumusan masalahnya tadi mana? Rumusan masalahnya apa? Bagaimana bersihkan bagian bawah mobil dengan gaya yang kecil. Berarti kesimpulan itu harus menjawab dari rumusan masalah tadi. Tadi bagaimana? Biar membersihkan bagian mobil bawahnya itu dengan gaya yang kecilnya diapakan tadi? Pakai apa
tahu bagaimana cara membersihkannya pakai mesin hidrolik. Mesin hidrolik itu ternyata menggunakan prinsip hukum Pascal. Semuanya sudah melakukan analisis data dan membuat kesimpulan. Sekarang saatnya mengomunikasikan. Jadi setiap kelompok nanti akan melakukan presentasi hasil percobaannya. Tapi sebelum melakukan presentasi harus membuat laporan percobaan ya. Laporan percobaannya buat di Google Docs. Tapi ini formatnya seperti ini. Ibu sudah membuatkan format atau sistematika untuk laporan percobaannya. Jadi nanti laporan percobaannya silakan sesuaikan dengan panduan yang Ibu bagikan ini ya. Oke, sudah ya, waktunya sudah habis. Sekarang masing-masing kelompok silakan mempresentasikan hasil percobaannya. Kelompok mana yang akan presentasi terlebih dahulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Amelia atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Nesta, Amelia, Ibu dan Putri akan mempresentasikan hasil percobaan. Rumusan masalah yang kami ambil yaitu bagaimana cara menjaga alat sederhana yang menggunakan prinsip hukum Pascal. Percobaan. Kristal yang ditekan pada suhu 10 ml terasa ringan, sedangkan kristal yang ditekan pada suhu 50 ml terasa berat. Analisis data. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, diperoleh bahwa pada saat menekan piston 10 ml lebih terasa ringan dibandingkan pada saat menekan piston 50 ml. Ini berarti daya yang diperlukan untuk menekan piston 10 ml lebih kecil dibandingkan pada saat menekan piston 50 ml. Kita melakukan luas penampang piston 10 ml lebih kecil dibandingkan piston 50 ml. Hal ini sesuai dengan hukum Pascal yang berbunyi daya yang bekerja pada zat cair dibuang itu tekanan yang diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah sama besar, sehingga berlaku V sama dengan S per A tetap. Semakin besar penampang yang akan ditekan daya, maka semakin besar pula diberikan begitu pun sebaliknya. Kesimpulan, saat kerja alat sederhana yang menggunakan hukum Pascal yaitu pada saat kita memberikan daya pada salah satu spring atau penampang, maka tekanannya akan diteruskan sama besar ke segala arah sesuai dengan percobaan yang telah dilakukan. Ada yang mau bertanya? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang coba perhatikan ya. Ayo kita lakukan simulasinya. Di sini Ibu semuanya perhatikan dulu ke depan ya. Sudah terlihat? Ini adalah simulasi hukum Pascal. Tadi kan saya sudah melakukan percobaan dengan menggunakan dua buah sirih yang memiliki diameter yang berbeda ya. Nah, di sini juga ada zat cair, dia ditempatkan pada diameter yang berbeda. Misalnya di sini Ibu memiliki bebannya itu 250 kg. Coba perhatikan dulu. Nah, ini dia. Jadi hukum Pascal itu berbunyi gaya yang bekerja pada suatu zat cair dalam ruangan tertutup ya, harus di dalam ruangan yang tertutup. Tekanannya diteruskan oleh zat cair ke segala arah dengan nilai yang sama. Tadi misalnya coba perhatikan gambarnya. Di sini ada dua buah penampang kan, penampang kecil dan penampang besar. Dia memiliki gaya ke-1 dan luas penampang ke-1, kemudian gaya kedua dan luas penampang kedua. Tadi karena tekanan dalam zat cair itu diteruskannya dengan sama besar,
hukum Paskal berjudul gaya yang diberikan pada suatu penampang dalam keadaan tertutup, tekanannya akan diteruskan sama besar ke segala arah. Oke, bagus. Sekarang coba dicek grup WA-nya. Ada link paling akhir. Dikerjakan anak-anak ibu semua ya. Ada yang tidak membawa kan tadi? Siapa aja? Silahkan dikerjakan. Diberi nama. Kemudian dikerjakan. Kalau tidak cukup boleh di belakangnya. Sekarang coba how is your feeling setelah belajar bersama Ibu Anti? Mau gambar nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1. Oke, tadi selama proses pembelajaran Ibu juga kan melakukan penilaian. Dan ini bintang sih, bawa aja sih bintangnya, tapi nanti nilainya pasti beda sama yang lainnya ya. Jadi kelompok yang mendapatkan bintang ini nilainya pasti berbeda dengan kelompok yang tidak mendapatkan bintang. Kelompok yang paling bagus tadi selama kegiatan pembelajaran itu adalah kelompok kira-kira kelompok berapa? Kelompok 1 kok pesimis? Kelompok berapa? Nah, iya betul, salah satunya kelompok 4. Dan satu lagi nih, ada yang dapat bintang 1, kira-kira kelompok mana? Iya. Oke, see you. Jadi materi pertemuan selanjutnya yaitu tentang tekanan pada gas. Nah, di rumah silakan dibaca-baca terlebih dahulu dan dibuat rangkuman. Ibu ingatkan ya, dibuat rangkuman tentang tekanan pada gas. Nanti di pertemuan selanjutnya Ibu periksa ya, siap? Yuk, siap. Belum pulang, mari kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam pada guru.